Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di program Misteri Tempat Angker di channel YouTube Misteri Tempat Angker. Episode kali ini episode spesialnya Misteri Tempat Angker karena podcast penghujung menjelang bulan Ramadan. Jadi ini adalah podcast terakhir kita. Ya nggak, Cak? Kita beda konsep. Nah, yang spesial lagi, gue kasih bocoran sedikit sama sobat Mista di rumah. Jadi, yang kita undang hari ini, yang menjadi bintang tamu kita hari ini adalah seseorang yang selalu mensupport konten-konten kreator yang bisa dibilang seperti Misteri Tempat Angker nih yang masih merintis. Beliau ini sangat mensupport sekali ketika kita membuat satu buah konten-konten baru. Tiba-tiba ada tuh di Instagram story masuk, tring, nggak disuruh gengs, nggak diminta tolong, inisiatif. Jadi itulah yang ngebuat Misteri Tempat Angker pengen banget ketemu sama sahabat Mista yang satu ini. Dan alhamdulillah sekarang kita Bisa ketemu. Jadi oh ya gini gengs, tapi sebelumnya nih, hari ini sebelum kita melakukan syuting Misteri Tempat Angker bersama bintang tamu sudah melakukan rapid test terpisah. Jadi kita sudah melakukan tes swab. Alhamdulillah semua hasilnya negatif, tapi tetap kita menjalankan protokol kesehatan 3M, 5M sih sebetulnya. Tapi yang gua hafal banget 3-nya. Pakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, terus bepergian kalau nggak perlu. Itu kalau nggak salah ya M yang terakhirnya cuman ada M-nya itu. Itu guys, jadi tetap jaga kesehatan. Kita juga di sini kru terbatas, nggak banyak-banyak, cuman bertiga, berempat, satu lagi sama bintang tamu. Langsung aja ya. Malam buat sobat Mista. sehat Nyong Ale ya. Sehat. Ini ada Nyong Ale gengs. Jadi Hai guys. sebelum kita mulai langsung aja buka nih, karena kita kan tadi udah itu. Iya. udah ini ya. udah aman Ya insya Allah. Nyong Ale, Yuk. ini sebelumnya kita Misteri Tempat Angker nih mau ucapin terima kasih banyak. Ya. Karena sudah sekali lagi nih Nyong Ale merupakan figur. Kalau di Instagram buat kita Nyong Ale ini figur seorang ayah, Cie. Iya. Karena selalu mensupport anak-anaknya gitu kan. Iya. Untuk terus maju intinya gitu. Nah, memberikan semangat. jadi kita penasaran, makanya langsung nih hari ini nggak pakai besok-besok, hari ini di episode terakhirnya podcastnya Mista ketemu gitu. Nah sekalian kita mau tahu tentang Nyong Ale itu siapa sih gengs. Kalau dilihat figurnya nih sosoknya humble banget soalnya gitu. Boleh dong sedikit diceritain dong Nyong Ale nih. Oke, sebelumnya Nyong Ale berterima kasih sama Misteri Tempat Angker udah mau diundang ikut penelusuran dan podcast di sini juga. Dan jujur aja Ale tadi sore itu kaget, sedikit ada aktivitas, terus tiba-tiba ada kabar dari Boski ya. Iya. Boski kabar misteri. Kabar misteri. Le, ada yang mau pakai tempat komplek mati. Oh, udah gitu Ale tanya gitu kan, siapa om? Ternyata Ale kira orang lain. Ternyata Misteri Tempat Angker. Yang selama ini Ale penasaran kan Misteri Tempat Angker, kayaknya tertarik sama podcast-podcast yang selalu dia buat kan gitu. Dan akhirnya ya kita dipertemukan di sini. Alhamdulillah kita dipertemukan akhirnya. Makasih buat Om Kiki kabar misteri yang juga support kita terus nih. Caca mau tanya nggak kok ke Nyong Ale nih? Kan Nyong Ale ini udah lama ya? Udah lumayan lama dari Berkecimpung di dunia pergoipan ya. Nih lama. Alasannya apa? Kenapa sampai mau kayak menelusuri tempat kayak gini? yes. gelap-gelap? Apa sih yang ngebuat Nyong Ale Emangnya itu tertarik Nyong gitu? Ale nggak takut? Nah, Untuk sebelumnya, pertama kenapa Nyong Ale tuh bisa tertarik sama dunia-dunia perhororan gitu ya, dunia-dunia gaib. Awalnya itu dari 2017, memang sebelumnya Ale pernah punya tim dari di sekitar kita gitu kan. Sebelum itu Ale juga nonton salah satu aplikasi live streaming gitu kan. Oke. Tertarik sama
pembawaan hostnya, terus dia menelusuri lokasi-lokasi tempat serem begini kan Ale sedikit tertarik. Dalam hati memang takut, memang Ale ini takut. Tapi karena rasa takut Ale ini sedikit menjadi gimana ya? Penasaran kali. Penasaran. Lebih ke situ. Selama ini nih, Nyawa Ale berarti dari 2017 ya? Ya. Sudah masuk tuh. Pernah nggak punya cerita-cerita yang menakutkan banget, yang sampai ngebekas banget ketika melakukan satu buah penelusuran? Kalau untuk penelusuran Ale jarang-jarang ya, tapi jarang-jarang. lebih tepatnya sering upload tuh video-video cuplikan penampakan. Cuplikan. Jadi pernah Nyong Ale ada pengalaman sekali tuh di ini dulu ya, di salah satu hotel di Cirebon gitu kan. Jadi pas ketika orang tua Ale ada dirawat di sana, Ale berkunjung ke sana. Terus karena pihak dari rumah sakit nggak boleh mengizinkan nginep dari tiga orang, akhirnya Ale nginep di hotel gitu kan. Nah awalnya yang Ale kira tadinya hotel ini biasa aja karena di depannya itu kelihatan bagus. Iya. Tapi pas di dalam sebelumnya dia tanya mau yang pakai kipas atau yang pakai AC gitu kan. Iya, betul. Nah coba yang saya lihat yang ini dulu Pak, yang pakai kipas dulu. Kamarnya kira-kira yang mana Pak? Ah udahlah ikutin di bawah, ternyata itu kayaknya benar-benar ini tempat memang serem ya, karena hawanya beda dari auranya dulu itu kan. Pas diajak masuk ke lokasi kamar yang untuk dilihat, ini kok barang-barang semua tua semua, kayak kesannya kayak kesan mistis. Mistis banget ya. Ya, Berarti ada benda-benda pajangan-pajangan kayak keris gitu-gitu ada atau ada tapi patung. biasanya kalau kemarin itu nggak ada patung, nggak ada keris, yang ada tuh kayak patung, terus lemari-lemari tua, sama lukisan-lukisan tua gitu. Nah, di situ posisi Ale langsung kayak, ini kok gue sendiri di sini gitu kan? Tapi itu benar-benar sendiri. Bener-bener sendiri, nginep di sana tuh sendiri. Dan di hotel pengunjungnya ada juga tapi atau cuman Itu dia yang jadi pertanyaan, satu pertanyaan. Ini hotel tempatnya luas gitu kan, di bagian sisi kanan ini kemungkinan ada kurang lebih 50 kamar. Oke. Yang untuk bagian yang ekonomi jatuhnya kan, yang khusus pakai kipas, ini kurang lebih ada 6 kamar. Yang Ale kaget itu, ini hotel luas, mobil cuma satu, Oh, Pengunjungnya benar-benar cuma Ale doang. Nyawa Ale doang. Iya, itu pengalaman benar-benar ini. Jadi pas Ale putusin buat, udah bang jangan di sini, kayaknya nggak beres di sini kan. Udah akhirnya Ale ke depan lagi ke resepsionis, minta kalau bisa yang di bagian AC aja lah nggak apa-apa. Oke. Nah, Harganya yang si lumayan. bagian AC berarti adanya lebih ke luar Lebih ya. agak ke ini maju dikit ke Maju depan. dikit deket ke resepsionis berarti. Iya. Oke. Kalau yang ekonomi itu agak Bener ke masuk belakang. lagi kan. Oke. Udah masuk gitu, hawanya juga udah beda banget. Pengalamannya apa ketika Jadi- itu merasakan apa tuh? Pembayaran udah semua selesai, Oke. terus dikasih kunci kamar, Ale ditunjukin, semua diiniin, AC dinyalain. Yang jadi pertanyaan itu keran air nyala. Heeh. Keran air nyala. Nah iya nyala sendiri. Nggak lama TV-nya mati. Oke. Udah akhirnya Ale positif aja kan karena sambil main HP kan. Ini apa lagi dalam hati kan. Tapi mata itu tatapannya pengennya ke arah kamar mandi. Ke arah kamar mandi. Iya. Karena berasa ada Kayak ada yang liatin. liatin. Iya di situ. Perempuan tuh. Perempuan. Nah, perasaan Ale itu di sini kayak rame orang, cuma mobil cuma ada satu. Dan akhirnya itu keran bunyi. Udah ini udah nggak beres, Ale bilang kan. Ale keluar, ternyata kerannya itu nggak ini, Nggak berfungsi. nggak berfungsi. Jadi keras kan. Mungkin ini hotel, dalam hati Ale ini hotel kayaknya lama nggak Nggak dihuni. ditempatin gitu kan. Kita pas keluar kamar itu memang menuju kamar itu lorong, kiri kanannya banyak lukisan gitu. Dan sorenya itu pas Ale selesai ngerasain hal begitu kan, malamnya Ale langsung ke resepsionis. Iya. Nanya, Mas ini begini tempatnya kayaknya kok serem amat gitu kan. Ah, enggak Mas, mungkin Masnya aja yang merasa ketakut gitu kan. Mungkin itu halusinasi Masnya aja. Emang Masnya di sini nggak ada temennya gitu? Enggak Pak, saya di sini sendiri, yang lain keluarga saya lagi
jenguk bapak saya sakit di rumah sakit. Nah udah akhirnya Ale nggak bisa tidur karena sambil ngerokok lah di luar kan, ngeropi. Untuk berusaha menenangkan juga ya. Yang penting barang-barang udah di dalam Udah hotel. aman. Nah keesokan harinya itu sore, Mama Ale datang kan. Oke. Mama Ale datang minta baju bersih tuh buat ganti adik-adik kan di sana. Pas udah ngambil, kebetulan dia mau nyuci baju kotor. Nah itu mau dijemur ke atas, itu jam 4 sore. Ale ngikut. Mama Ale nanya, ini tempat jemurnya di mana? Tar dulu mak, Ale tanya dulu ini jemurnya bisa nggak ngejemur di sini? Udah Ale tanya, Ale ke depan selesai, dia bilang di lantai 3. Oke. Itu selama perjalanan ke lantai 3, kayaknya awalnya memang benar-benar ini ya Om ya. Terasa banget ya. Terasa banget ya, karena memang ini kayaknya tempat nggak beres. Nggak tahu entah halu atau gimana. Kalau halu nggak mungkin Mama Ale juga ngelihat. Ini begini, set kelebat begini. Itu Ale ngeliat? Ngelihat, Mama Ale juga ngelihat. Jelas sosok? Jelas, begini nih, set. Nah itu pas kita ke lantai 3, udah nyampe keluar nih, naik di lantai 3, kita jalan lagi ke tengah, nanti ketemu tangga, baru kita masuk ke rooftop buat ngejemur baju. Nah itu. Sebelumnya Caca mau tanya, Nyong Ali tuh mikir nggak sih bisa ngeliat sebelumnya keluarga? Kalau untuk ngelihat itu nggak terlalu kayak anak-anak indigo lainnya ya, kayak orang-orang yang bisa ngelihat gitu kan. Kayak misalkan di sini ada ini, di sini ada ini, Ale nggak bisa. Cuma terkadang Ale cuma bisa ngerasa sama kalau memang di sini mata Ale udah agak cenut, ngerefleks begini baru itu bisa ngelihat. Oh iya. Dia lumayan sensitif ya. Ya. Sensitif itu jadi sebetulnya sama kayak pengalaman Caca waktu kemarin dia cerita bahwa dia seakan-akan ngelihat selalu di sudut. Ya bener di sini Di sudut ujung. dan itu memang ada sih Nyong Ale ya, memang ada yang seperti itu juga gitu. Itu bisa dibilang ada yang anugerah yang seperti saya bilang juga di sebelumnya, tapi memang nggak semua orang bisa melihat dari sudut yang ini serius. Itu nggak semua orang, artinya ada special gift-nya lah di situ gitu. Tapi sampai jemur di lantai 3 nginep dong Mama kan akhirnya. Iya, nginep. Ada kejadian lagi tapi setelah itu. Setelah itu kejadian nggak ada lagi. Cuma pas ketika mau balik ngambil jemuran aja itu kayaknya langsung kayak bulu kuduk langsung ber. Iya. Ya, Jadi artinya dia cuma pengen kasih tahu bahwa mereka itu ada di situ gitu intinya sih itu. Itu sih gokil. Dan itu benar-benar nggak ada tamu lain ya? Nggak ada obat sih. Itu kalau yang Ale rasain tuh kayaknya rame orang. Cuma Ale sempet denger kayak ada suara orang-orang bercanda kan. Sebelumnya sempat nyium-nyium bau nggak? Nyium kayak bau menyan-menyan gitu doang. Oke. Kayak bau menyan gitu. Oke. Kalau di flashback itu seperti di bangunannya itu antara resepsionis kemudian masuk ke selasar banyak sekat-sekat berarti ya? Ya. Oke. Banyak sekat-sekat. Ketika berhadapan dengan melihat si sosok itu, pas Nyong Ale balik pulang dari hotel itu, Iya. berasa ada seperti yang mengganggu gak sih? Kalau untuk selesai dari situ nggak ada sih, cuma kan karena pas momen pertama Mama Ale ngeliat gitu kan, dia langsung narik baju Ale, mungkin takut kabur atau gimana gitu kan. Namanya orang tua pasti nggak mungkin ini ya. Begini, udah Ale langsung, udah diemin mak, udah itu jemur terus orangnya ngambil lagi, minta nemenin, udahlah kita ambil langsung jalan buru-buru. Hari itu juga kita langsung cari hotel lain. Gokil sih ya Cak. Itu sih gokil banget sih kalau sampai sampai ada interaksi dan melibatkan lebih dari satu orang. Iya. Gokil banget. Nah setelah kejadian-kejadian di hotel tersebut, ada lagi nggak kejadian yang bikin Ale sendiri mungkin ngerasa gua nggak mau lagi bikin kapok, udah gua nggak kepikiran deh bikin konten-konten atau gua posting tentang sesuatu hal yang horor gitu, ada nggak? Ada. Pas pertama Ale tuh ngikut sama kawan Ale,
explore ceritanya masih di lokasi daerah Pulau Gadung. Oh, masih di Pulau Gadung. Ya, cuma berapa tahun lalu gitu kan. Jadi kita dapat lokasi itu kayak gudang. Oke. Kita tuh masuk kayak lewat office dulu gitu kan, Oke. cuma dari jendela. Pas kita masuk, jalan ke tengah itu kemungkinan tempat penyimpanan barang kali gitu kan, gede. Di pojok kanan atas itu ada kayak sosok lagi. Kayak ada kamar gitu. Nah, di atas itu kuntilanak. Itu jelas banget. Itu ngelihat. Itu ngelihat Wujud. Tiga-tiganya ngelihat. Kita 3 orang Dan masuk ke wujud. dalam, wujud. Terus nih, ini pertanyaan dan jawaban yang harus Sobat Misa dengerin ya. Iya. Mudah-mudahan ini bisa ngebuka pemikiran kalian tentang makhluk gaib itu seperti apa. Kalau versi saya dulu, biasanya kalau ketemu wujud makhluk jin, khorin, setan, demit, itu pasti nggak ada yang bisa kalian fokusin deh. Itu ya pasti ada ngeblurnya. Benar. Kalau Ngale gimana? Kalau itu kemarin tuh agak kayak sosoknya kayak asap rokok, kita ngerokok gitu kan, asapnya ngebul begitu. Nah itu tapi berbentuk. Nggak lama suara kita lari langsung. Lari langsung. Saya juga sih kalau ketemu gitu daripada bingung ya, mendingan saya sih lari juga. Iya. Lari, mending lari. Itu dia nampakin dan ngasih suara. Ngasih suara pas Jackpot. kita ngeliat itu semua HP dibanting. Kita langsung lari. Karena udah nggak kepikiran ya. Iya, udah nggak Udah kepikiran. panik lah. Yang namanya orang pertama gitu kan, yang biasanya bikin konten cuplikan-cuplikan penampakan, kita bahas dan akhirnya kita terjun ke dunia explore. Itu first time dapat begituan, kita langsung lari. Ternyata ngelihat sendiri Iya. akhirnya, ngerasain sendiri. Kapok itu. gak? Sedikit kapok tapi sampai sekarang masih ngikut-ngikut. Iya. Sedikit kapok tapi masih pengen ikut. Iya. Sama kayak Caca sebenarnya. Caca nggak kapok sih, tapi penasarannya masih tinggi ya. Masih penasaran karena memang yang saya bilang, untuk mendapatkan satu buah wujud itu nggak gampang sebetulnya. Iya. Dan itu selalu, kalau bahasanya saya ini Cak Nyong Ale ya, ketika orang yang dapat tuh jackpot sebetulnya. Jackpot. Itu udah bonus banget lah. Bonus itulah. Dan nggak semua orang bisa masalahnya gitu. Oke, Sobat Mista, agak sedikit terputus tadi karena ada entitas di belakang situ. Iya nggak sih Cak? Enggak ya. Cak lanjut nih. Jadi Nyong Ale tadi sempat menceritakan bahwa dia ketemu sosok wujud di gudang ya. Gudang. Nah, habis itu dia lari. Lari semua. Semua lari. Semua lari. HP ditinggal, Pecah itu semua. nggak tahu HP kemana. Pokoknya HP jatuh. Akhirnya manggil security-nya. Ditanya kenapa mas lari-lari? Enggak, kita ngeliat ini. Akhirnya ditemenin buat ngambil HP. Di mana itu tadi di sono? Oke. Pertanyaan saya ini. Ale pernah nggak merasakan dampaknya itu sampai ke rumah atau akhirnya membahayakan ke keluarga di rumah gitu? Istilahnya ada yang Kalau untuk Istilahnya membahayakan nggak ada, cuma kalau habis kayak pulang-pulang dari tempat begini pasti di badan sini kerasa. Pegel ya. Pegel, panas, berat, pundak kayaknya berat banget. banget. Cuma Ale kan nggak terlalu ini kan. Nah, ketika Ale merasakan itu, apa yang Ale lakukan? Dicuekin aja kah? Paling Atau ada satu semacam Ale punya teman atau Ale sendiri bisa mengeluarkan. Jadi gini, memang ketika kita datang ke satu lokasi yang akhirnya kita bisa merasakan pegel, berat, itu memang ya kalau bahasa spiritualnya dibilang ketempelan. Ya. Tapi ada juga memang yang dia sugesti, kayak saya terakhir sama teman-teman di Villa Tangerang Selatan berasa gitu, tapi beda. Nyong Ale, itu karena saya nahan boker, boker. mules. Di Itu ada, ntar kalian nonton dah bisa parah. Nah terus rencana nanti Ale ke depannya masih teruskah ingin melakukan investigasi? Kalau untuk Atau, investigasi masih ya paling kayak tadi Ale bilang, kalau ada yang ngajak Ale ngikut, tapi tergantung waktu juga karena Ale kerja juga kan. Tapi kemungkinan untuk upload video di YouTube itu paling lewat dari cuplikan video penampakan dari kreator. Iya. Mungkin kalau misalkan ada kreator-kreator yang videonya Ale ambil cuplikannya penampakannya,
nanti pasti Ale bakal ini. Coba deh kalian lihat Instagramnya Nyong Ale, itu di apa Instagramnya? Nyong Ale, Nyong Ale, NYONG AL LL LL double E double E ada underscore. underscore-nya 2. Nah kalian lihat, memang itu ya, kemarin jujur ini review jujur misteri tempat angker ke Nyong Ale ya. Kita tuh termotivasi sebetulnya karena setiap Nyong Ale memberikan satu buah feedback ke kami, itu sangat membuat kita akhirnya menjadi termotivasi ya Cak. Kita ngelihat statusnya semangat, uploadnya wah 1000 kali. Padahal memang ini masa-masa setiap konten kreator baru seperti kami itu merasakan itu ya. Dimana kita merasakan butuh support dari teman-teman yang sudah mengudara lebih dulu untuk supaya kita bisa tetap fokus menjalani investigasi ini gitu. Makanya kami ini bersyukur banget gitu ya, ada Nyong Ale, salah satu sahabat kami, bisa akhirnya sekarang bisa ketemu gitu ya. Terus Caca ada yang mau ditanya lagi gak ke Nyong Ale? Masih tetap mau jalani perdunian ini atau nggak ada niatan buat Pensiun. vlog-vlog lain gitu, kayak jalan-jalan atau apa? Kalau kemungkinan untuk vlog lain nggak ada karena spesifik itu Ale lebih condong ke arah horor dibanding kayak misalnya Ale cover lagu itu jarang banget naik, tapi kalau horor itu cepet. Iya gitu. Nyong Ale kasih dong pesan-pesan ke teman-teman Sobat Mista khususnya dan teman-teman yang menonton tayangan kita nih. Iya. Gimana sih menyikapinya tentang dunia permistisan, dunia malam, dunia pergoiban, bukan dunia malamnya, bukan dunia jedak jeduk ya, tapi lebih ke permistisannya gitu. Permistisan. Kalau untuk dunia permistisan banyak sih orang tua kalau bilang ngelarang juga jangan main ke dunia-dunia begituan karena bahaya. Kita bukan main sama kayak orang yang nampak wujudnya. Jadi kalau motivasi dari Ale, banyak konten kreator yang awalnya dan orang biasa nih awalnya yang cuma ngeliat-ngeliat vlog orang kayak penelusuran ke tempat-tempat angker gitu kan, jadi ada rasa ingin pengen merasakan gitu kan. Yang tadinya awalnya kalau lu punya rasa takut, Ale juga kan penakut. Kalau lu punya rasa takut, lu buang rasa takut lu itu jadi suatu motivasi. Tujuan lu itu untuk apa? Buang rasa takut untuk kita mendapatkan satu buah tujuan tersebut Ya. supaya kita tetap fokus dengan apa yang kita kejar. Ya, itulah. Dalam hal mengejar demit. Hal mengejar demit. Terus untuk teman-teman kreator, kasih dong motivasi lagi buat teman-teman kreator yang lagi baru mulai seperti kami, misalnya Tempat Angker dan teman-teman lainnya nih. Buat kalian di rumah atau seluruh Nusantara nih ya, khususnya kreator yang berkecimpung di dunia perhororan, kalau misalkan kalian masih pemula, jangan ragu DM untuk follow Instagram gua, DM untuk selalu pantengin uploadan gua. Dan lu jangan merasa segan buat DM gua. Untuk selalu gue bantu. Pasti gue bakal bantu upload video-video pendek lu buat orang lain tahu channel lu gitu. Tuh guys, Nyong Ale, Instagramnya Nyong Ale, NYONG ALLE_. Nah, dan pastinya lu jangan terlalu dengerin omongan orang. Pokoknya intinya lu mau orang itu menjelek-jelekan video yang lu buat, intinya lu jalan aja dulu karena orang lain nggak tahu kapan kita sukses. Nah itu. Tuh, wah ini jadi penyemangat kita ya Cak. Mantap. Buat kita juga gitu. Nah Ale, makasih banyak. Tapi sebelumnya nih, kita belum ngobrolin kita ini lagi ada di mana sih sebetulnya? Lupa. Ya kan? Kita di mana nih Nyong Ale? Kita ini ada di suatu kompleks yang sudah lama terbengkalai kayak hati ini gitu kan. Yang lama terbengkalai seperti hati. Iya. Aduh, pusing saya kalau udah ngobrolin itu. Terus sedikit biar agak
Iya. Jadi komplek Terbengkalai ini udah berapa lama ditinggalin? Kurang lebih informasi dari security ini 10 tahun. 10 tahun. 10 tahun. Hatinya Nyong Ale? Kenapa? Nggak lama dong Kalau hati Nyong Ale dari 2017. Aduh, 2017 kayak. Ya, Berarti jombloan ya? jombloan, makanya Ale lebih asik nggak pacaran karena banyak teman wanita lebih asik. Aduh, iya juga sih. Lebih banyak teman wanita itu lebih. Karena rata-rata cewek yang selalu deket sama Ale itu pasti cemburuan. Oh gitu. Itu dia. Dan pasti cepet nyaman, guys. Iya. Hati-hati, guys. Cepet nyaman. Mitosnya apa nih? Ale nih? Kalau mitosnya di sini pertama kali Ale explore di lokasi ini ya, security-nya buka cerita. Dulu dia sempat patroli di kawasan ini. Kawasan ini. Ya, karena ini dulu banyak security-nya yang jaga nih di pos ini. Pada jam 2 malam waktu itu mereka tuh patroli ke arah sana tuh. Nah, motornya mati. Motornya mati. Oh, jadi dia masuk ke dalam Dia jaga di sini. Heeh. Dia jaga di sini kurang lebih 5 orang karena ada yang pakai salah satu rumah itu buat tidur gitu kan. Nah, yang satunya pas jamnya dia patroli dia muter lah. Katanya pas nggak nyampe ujung sana dia kaget ngeliat sosok bayangan hitam tinggi. Akhirnya dia kabur. Jadi ada sosok bayangan hitam tinggi dan ada beberapa, kalau tadi saya sempat mapping sama Ale sama Caca sama tim, memang banyak sih sebetulnya gengs di komplek ini banyak banget, tapi rata-rata sih mereka nggak wujud ya. Ya salah satu yang wujud itu yang si sosok hitam itu. Mungkin nanti mudah-mudahan nih ada satu, mudah-mudahan dari tadi udah interaksi, dari tadi udah senyum-senyum aja, udah pengen banget dia, lu ngapain sih kok ada lampu? Jadi seakan-akan lampu ini tuh seakan-akan pintu gerbangnya dia nih untuk keluar dari area ini. Jadi banyak yang nyangkut sebetulnya di sini tuh. Nah mudah-mudahan nanti ada sosok wanita yang bisa tertangkap ya. Dan saya bilang nih tempat bagus ini. Bagus. Lumayan serem ya, mencekam ya Cak. Apa yang Caca tadi rasain? Tadi pertama banget datang ke sini, saya ngeliat di situ ada hitam lari-lari. Nah itu yang tadi Ale bilang berarti. Ya, di situ. Ya udah, berarti gini aja. Kita akan coba melakukan investigasi, tapi nggak hari ini, karena hari ini adalah episode podcastnya Misteri Tempat Angker hari Kamis yang tayang di channel YouTube-nya Misteri Tempat Angker dan ada di Spotify Misteri Tempat Angker. Jadi sekarang kita udah ada di semua lini, semua channel. Silakan teman-teman dengerin. Mudah-mudahan kalian semua suka, enjoy ya Cak ya. Terus jangan lupa subscribe, like, share, komen. Itu yang membuat kita termotivasi lagi untuk terus mengupload. Gitu ya Ale ya, makasih banyak Ale. Nanti investigasi kita akan kita tayangkan di hari Minggu ya, sama Ale, sama Caca. Nanti ada satu sahabat kita, ada Yuel masih. Mudah-mudahan nanti Yuel bisa berkolaborasi dengan Ale untuk membantu mengabadikan situasi yang ada di sekitar sini. Mudah-mudahan dapat nanti. Oke, Sobat Mista, tetap tingkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita tidak sirna dalam hal-hal kemistisan. Sampai berjumpa di episode Misteri Tempat Angker. Jangan lupa follow IG-nya Nyong Ale dan Instagramnya Caca Salsarin. Sampai jumpa di episode mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyong Ale, makasih banyak. Yuk. Kita pakai masker lagi.